Lo pernah nggak lagi bokek, isi dompet tipis, tapi rokok tetap kebeli? Bahkan kadang makan bisa ditunda, bensin bisa diirit, tapi rokok selalu ada jalannya. Nah, di titik ini banyak orang langsung nyimpulin satu hal dangkal. Orang susah yang nggak bisa ngatur uang. Padahal jawabannya jauh lebih kompleks dan jujur aja lebih gak nyaman buat diakui. Coba lo pikir, kalau ini cuma soal logika, harusnya yang penghasilan kecil itu paling rasional. Setiap rupiah dihitung, setiap pengeluaran disaring. Tapi faktanya kebalik. Justru di kondisi ekonomi tertekan, konsumsi rokok seringkali nggak turun, malah jadi kebiasaan yang dipertahankan mati-matian. Pertanyaannya, kenapa? Di sini letak jebakannya. Rokok bukan cuma barang. Buat banyak orang, rokok itu fungsi psikologis. Ia bekerja sebagai tombol jeda di hidup yang capek, stres, dan penuh tekanan. Saat semua terasa di luar kendali, kerja berat, gaji kecil, masa depan kabur, rokok jadi satu hal kecil yang masih bisa lo kontrol. Dan ini bukan asumsi asal, ada pola, ada mekanisme, ada fakta yang jarang dibahas secara jujur. Bukan buat membenarkan, tapi buat memahami. Karena kalau lo salah mendiagnosis masalahnya, solusi apapun cuma jadi ceramah kosong. Di video ini gue nggak mau nyalahin siapapun. Gue mau bongkar kenapa kebiasaan ini terus hidup, siapa yang sebenarnya diuntungkan, dan kenapa larangan atau stigma sering gagal total. Kalau lo pengen jawaban yang lebih dalam dari sekedar kurang niat berhenti, tonton sampai habis. Karena setelah ini, sudut pandang lo soal uang, pilihan hidup, dan rokok bakal berubah. Sekarang kita masuk ke konteks nyatanya. Bayangin rutinitas harian kebanyakan orang kelas pekerja. Bangun pagi dengan alarm yang bikin jantung kaget. Berangkat kerja ke tempat yang bukan passion tapi kebutuhan. Tekanan target, omelan atasan. Pulang sore dengan badan capek dan kepala penuh. Di situasi kayak gitu, hidup rasanya bukan soal berkembang tapi bertahan. Di kondisi ideal, orang bisa mikir panjang, nabung, investasi, jaga kesehatan. Tapi di realita, ketika energi mental sudah habis buat bertahan hidup, otak manusia cari pelarian tercepat. Bukan yang paling sehat, tapi yang paling instan. Rokok masuk tepat di celah itu. Murah secara ilusi, efeknya cepat, dan tersedia di mana-mana. Dengan uang belasan ribu, seseorang bisa dapat rasa lega meski cuma 5-10 menit. Dan buat orang yang hidupnya jarang dapat rasa lega, itu terasa sangat berharga. Masalahnya, ini bukan cuma soal individu, lingkungannya ikut membentuk. Di warung, nongkrong, tempat kerja, rokok itu normal. Bahkan sering jadi alat sosial, buat ngobrol, buat diterima, buat nggak kelihatan aneh. Jadi berhenti ngerokok bukan cuma soal fisik, tapi juga soal identitas dan posisi sosial. Dan di titik ini, banyak orang nggak sadar satu hal penting. Keputusan yang kelihatannya kecil dan sepele itu sebenarnya lahir dari tekanan sistemik. Upah yang mepet, harga kebutuhan naik, masa depan nggak pasti. Semua itu bikin orang lebih fokus ke hari ini, bukan besok. Kalau lo ngerasa, kok ini kayak hidup gue banget? Tenang, itu bukan kebetulan. Ini pola yang dialami jutaan orang. Dan sebelum kita ngomongin solusi, lo perlu paham dulu, masalahnya bukan sekadar rokoknya, tapi kondisi yang bikin rokok terasa perlu. Sekarang kita bedah masalahnya pakai logika bukan emosi. Secara angka, rokok itu kelihatan kecil. Satu bungkus mungkin setara sekali makan. Tapi kalau dikumpulin, satu bungkus sehari bisa jadi ratusan ribu sebulan, jutaan setahun. Ini bagian yang sering dipakai buat menghakimi. Tuh kan, boros. Tapi berhenti di situ justru bikin kita gagal paham. Otak manusia nggak ngambil keputusan berdasarkan total tahunan. Otak bekerja berbasis rasa saat ini. Dalam psikologi ekonomi, ini disebut present bias. Kita lebih menghargai kenikmatan sekarang dibanding manfaat jangka panjang. Apalagi kalau hidup penuh ketidakpastian. Masa depan terasa abstrak, bahkan nggak menarik buat dipikirin. Ditambah lagi, rokok itu zat adiktif. Nikotin bikin otak ngeluarin dopamin, hormon lega dan fokus. Jadi ini bukan cuma kebiasaan, tapi sistem saraf yang sudah dilatih bertahun-tahun. Minta orang berhenti tanpa ngasih pengganti fungsi psikologisnya, itu kayak nyuruh orang lompat tanpa jaring pengaman. Di sisi lain, industri rokok paham betul celah ini. Harga dibuat bertahap, iklan dibungkus budaya, citra maskulin, teman kerja keras. Bahkan saat ekonomi lagi susah, rokok justru diposisikan sebagai teman setia. Ini bukan kebetulan, ini strategi. Coba jawab jujur di kolom komentar. Dari semua pengeluaran kecil lo, mana yang paling susah dihilangin? Bukan buat disalahin, tapi buat sadar.
Karena selama kita nganggep ini cuma soal disiplin pribadi, kita nggak akan pernah menyentuh akar masalahnya. Dan di bagian selanjutnya, ada satu fakta yang biasanya bikin orang berhenti nyalahin diri sendiri dan mulai mikir lebih kritis tentang sistem yang membentuk pilihan kita. Nah, di sini kita sampai ke titik paling krusialnya. Buat banyak orang miskin, rokok bukan penyebab utama mereka susah, tapi gejala dari hidup yang sudah lama kekurangan rasa aman. Saat masa depan terasa rapuh, investasi terbaik versi otak bawah sadar bukan tabungan, tapi kenyamanan instan. Bukan karena bodoh, tapi karena bertahan. Ada cerita nyata yang sering kejadian. Buruh harian dengan penghasilan gak tetap. Kalau hari ini kerja, bisa makan. Kalau besok gak dapat panggilan, ya kosong. Di situ, konsep hemat demi masa depan kalah sama kebutuhan buat ngeredam cemas hari ini. Rokok jadi semacam obat murah untuk rasa takut yang gak pernah selesai. Analoginya gini, lo lagi tenggelam di laut, napas udah sesak. Ada orang teriak dari kapal, berenang yang benar biar sampai darat. Masalahnya, yang lo butuhin bukan teori berenang, tapi pelampung. Rokok berperan sebagai pelampung semu, gak nyelamatin hidup, tapi bikin lo nggak panik sementara. Selama tekanan hidup nggak berkurang, selama rasa aman finansial nggak ada, kebiasaan ini bakal terus hidup dalam bentuk apapun. Kalau bukan rokok, bisa bergeser ke kopi berlebihan, judi kecil-kecilan, atau belanja impulsif. Jadi ketika kita cuma fokus ke barangnya, rokoknya, kita salah sasaran. Yang perlu disorot adalah kondisi yang bikin orang butuh pelampung, bukan menghakimi kenapa mereka masih meganginya. Setelah paham titik ini, barulah masuk akal buat ngomongin prinsip utamanya. Dan di situ, arah solusinya mulai kelihatan. Intinya satu, orang yang hidup dalam tekanan kronis akan memilih kelegaan jangka pendek. Bukan karena nggak mikir masa depan, tapi karena masa depan terasa nggak aman untuk direncanakan. Rokok hanyalah medium, bukan akar. Saat penghasilan mepet, harga naik, dan hidup terasa makin mahal tiap tahun, otak manusia otomatis beralih ke mode bertahan. Di mode ini, prioritasnya bukan apa yang paling optimal, tapi apa yang bikin gue kuat hari ini. Maka jangan heran kalau keputusan finansialnya kelihatan irasional di atas kertas, tapi masuk akal secara psikologis. Di titik ini, banyak orang salah fokus. Mereka nyuruh berhenti ngerokok, tapi nggak pernah nanya kenapa hidupnya sesesak itu. Mereka nyuruh nabung, tapi nggak pernah jelasin kenapa uang makin cepat habis walau pengeluaran sama. Padahal, ada faktor besar yang sering luput, nilai uang yang terus turun. Yes, inflasi. Kalau lo ngerasa gaji lo segitu-gitu aja, tapi kebutuhan makin mahal, itu bukan perasaan, itu mekanisme ekonomi yang nyata. Dan ketika orang nggak paham ini, mereka cenderung nyalahin diri sendiri atas kondisi yang sebenarnya sistemik. Disitulah frustrasi muncul dan pelarian kecil seperti rokok jadi makin masuk akal. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, insight dan solusi nyata. Pertama, kita harus jujur. Solusinya bukan sekedar berhenti ngerokok sekarang juga. Itu terlalu simplistik dan sering gagal. Yang lebih realistis adalah mengganti fungsi rokok, bukan cuma menghilangkan bendanya. Rokok selama ini berfungsi sebagai pereda stres, penanda jeda, dan alat sosial. Kalau fungsi ini nggak diganti, kekosongan itu bakal diisi kebiasaan lain yang sama atau bahkan lebih destruktif. Mulainya dari yang kecil dan konkret, bukan target besar. Misalnya, kurangi 1 batang per hari dan ganti dengan ritual lain. Jalan kaki 10 menit, minum air dingin, atau tarik napas dalam beberapa kali. Kedengarannya sepele, tapi otak butuh sinyal pengganti, bukan perintah. Kedua, buat uang terasa punya arah. Banyak orang susah lepas dari rokok karena merasa nabung pun hasilnya nggak kelihatan. Coba ubah framingnya. Bukan nabung untuk kaya, tapi nabung untuk mengurangi rasa cemas. Misalnya, target dana darurat kecil dulu. Cukup buat 3 hari tanpa panik. Itu sudah kemenangan psikologis. Ketiga, kurangi rasa sendirian. Lingkar sosial sangat berpengaruh. Cari satu orang yang tahu perjuangan lo, bukan buat ngehakimi, tapi saling jaga. Perubahan jarang berhasil sendirian. Tambahan pentingnya di sini, jangan nunggu hidup ideal dulu baru berubah. Justru perubahan kecil yang konsisten itulah yang pelan-pelan bikin hidup terasa lebih terkendali.
Saat otak mulai ngerasain progres, sekecil apapun, ketergantungan ke pelarian instan akan melemah. Bukan hilang seketika, tapi turun perlahan. Intinya, keluar dari kebiasaan ini bukan soal moral atau niat bajah. Ini soal membangun ulang rasa kontrol atas hidup. Saat orang mulai ngerasa hidupnya bisa diarahkan sedikit demi sedikit, kebutuhan akan pelarian instan akan mengecil dengan sendirinya. Dan terakhir, ingat satu hal, lo nggak rusak. Lo cuma sedang bertahan di sistem yang berat. Dan bertahan bukan aib, tapi sadar, paham, lalu pelan-pelan naik level, itu keputusan paling rasional yang bisa lo ambil hari ini. Orang yang susah uang tapi tetap ngerokok, bukan berarti nggak peduli masa depan. Banyak dari mereka justru sedang berusaha bertahan di hidup yang tekanannya kebanyakan datang bersamaan. Kerja keras, penghasilan pas-pasan, harga naik, dan rasa aman yang makin langka. Rokok hadir bukan sebagai solusi, tapi sebagai jeda kecil di tengah kekacauan itu. Masalahnya, selama kita cuma menyalahkan kebiasaan tanpa memahami konteksnya, kita akan terus mutar di lingkar yang sama. Orang merasa diserang, bukan dibantu. Padahal perubahan butuh pemahaman, bukan stigma. Kalau dari video ini ada satu hal yang perlu lo ingat, ini. Keputusan finansial yang kelihatan salah seringkali masuk akal kalau lo lihat dari tekanan hidup di baliknya. Dan ketika tekanan itu mulai dikurangi, walau sedikit, pilihan hidup juga ikut berubah. Kalau lo ngerasa pembahasan ini relevan sama hidup lo atau orang di sekitar lo, bantu sebarkan videonya. Bukan buat ngehakimi, tapi buat bikin lebih banyak orang paham. Tulis juga pendapat lo di kolom komentar. Apakah lo pernah ada di posisi ini atau melihat orang terdekat mengalaminya? Dan kalau lo pengen konten yang bahas uang, hidup, dan realita kelas pekerja tanpa sok motivasi, klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Di channel ini kita nggak cari sensasi, kita cari kesadaran.